Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk kita sekarang dan ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hafidatus Solihah, Halda Sabania, dan Muhammad Arya Mardotillah. Di sini kami akan menjelaskan tentang submateri. Yang pertama ada fungsi marginal dan keseimbangan pasar. Kemudian yang kedua ada fungsi pajak dan fungsi subsidi. Untuk yang pertama yaitu fungsi marginal dan keseimbangan pasar. Untuk fungsi marginal sendiri ini dibagi menjadi 4, yaitu ada biaya marginal. Nah, biaya marginal ini ialah biaya tambahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan fungsi Q, di mana C adalah biaya total dan Q adalah jumlah produk, maka biaya marginalnya adalah turunan pertama dari biaya total atau C. Untuk contoh, jika diketahui biaya total C sama dengan fungsi Q sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q pangkat 2 ditambah 4Q plus 4, tentukan fungsi biaya marginalnya. Tadi dari pengertian untuk fungsi biaya marginal adalah turunan pertama dari C. Jadi untuk jawabannya, fungsi pertama dari C yaitu 3Q pangkat 2 ditambah 6Q plus 4. Kemudian yang kedua ada penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal adalah akibat saran atau total dinyatakan dengan R sama dengan fungsi Q, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya adalah turunan pertama dari R. Atau dengan kata lain, penerimaan marginal adalah turunan pertama dari penerimaan total atau total revenue. Untuk contoh, andaikan suatu permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 min 2Q, tentukan fungsi penerimaan total dan penerimaan marginalnya. Di sini untuk eh, rumus fungsi penerimaan total adalah P kali Q, di mana P diketahui 16 min 2Q dikali Q sehingga diperoleh 16Q min 2Q kuadrat. Kemudian untuk fungsi penerimaan marginalnya adalah turunan pertama dari R, sehingga diperoleh 16 min 4Q. Yang ketiga yaitu utilitas marginal atau marginal utility. Utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen akibat satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan fungsi Q, di mana U melambangkan utilitas total dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya adalah turunan pertama dari U. Sebagai contoh, diketahui fungsi totas utilitas U sama dengan 90Q min 5Q kuadrat, tentukan fungsi utilitas marginalnya. Sehingga diperoleh turunan pertama dari U yaitu 90 min 10Q. Yang keempat ada produk marginal atau marginal product. Produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan fungsi X, di mana P melambangkan jumlah produk total dan Q adalah jumlah masukan atau input, maka produk marginalnya adalah turunan pertama dari P. Sebagai contoh,
Jika diketahui fungsi produk total P sama dengan fungsi X sama dengan 9 X kuadrat min X pangkat 3, tentukan fungsi produk marginalnya. Fungsi produk marginalnya adalah turunan pertama dari P sehingga diperoleh 18X min 2X pangkat 3. Untuk selanjutnya, fungsi keseimbangan pasar akan dijelaskan oleh saudara Arya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu fungsi keseimbangan pasar. Fungsi keseimbangan pasar adalah suatu kondisi bertemunya antara permintaan dengan penawaran sehingga harga yang diminta atau PD sama dengan harga yang ditawarkan atau PS, atau jumlah yang diminta QD sama dengan jumlah yang ditawarkan dengan QS sama dengan QS. Secara sistematis diformulasikan sebagai berikut. PD sama dengan PS dengan harga penawaran dan juga permintaan itu sama, ataupun QD sama dengan QS, yaitu fungsi permintaan sama penawarannya itu sama. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui fungsi permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. Fungsi permintaan QD sama dengan 30 min 2P. Fungsi penawaran QS sama dengan min 10 plus 2P. Hitunglah harga dan output keseimbangan dari persamaan tersebut. Jawabannya adalah untuk memperoleh keseimbangan, maka kita harus menyamakan fungsi penawaran dan juga fungsi permintaannya, yaitu QD sama dengan QS. Maka diperoleh hasil P sama dengan 10. Dari nilai P tersebut, kita bisa memasukkan ke persamaan QD menjadi QD sama dengan 10. Jadi keseimbangan tercapai pada saat harga 10 dan output sebanyak 10 unit. Kemudian akan dilanjutkan oleh Halda. Baik, selanjutnya adalah fungsi pajak. Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada pemerintah tanpa balas jasa secara langsung. Pajak akan menyebabkan beban penawaran lebih mahal. Biasanya produsen membebankan kepada konsumen. Contoh kasusnya, contoh sederhananya misalnya, kita ke sebuah restoran, terus kita memesan mie gacoan, itu kan harganya 8.000. Nah, karena dibebankan pajak sebesar Rp3, maka nanti harganya akan menjadi 11. Harga jual akan lebih mahal jika dibandingkan sebelum terkena pajak. Secara matematis atau model ekonomi, fungsi pajak diformulasikan sebagai berikut. Fungsi pajak sama dengan fungsi penawaran ditambah dengan T, di mana T itu notasi pajak atau tax, dan FQS itu sama dengan fungsi penawaran atau supply. Selanjutnya, diberikan untuk contoh soal mengenai pajak. Diberikan informasi pasar mengenai fungsi permintaan atau demand, yaitu QD sama dengan 40 min 4P. Sedangkan fungsi penawaran atau supply yaitu QS sama dengan min 5 plus 5P. Dari kedua fungsi tersebut, kita dapat menentukan jika pemerintah membebankan pajak sebesar Rp3, berapa keseimbangan harga dan kuantitas yang baru di pasar? Bisa disimpulkan dengan E aksen atau keseimbangan pasar ketika dikenakan pajak. Selanjutnya, untuk menyelesaikannya, langkah-langkah berikut yaitu pertama, ingat formula fungsi pajak sebelumnya yaitu FQS ditambah dengan tax. Kita memiliki fungsi penawaran yang sudah diketahui dalam soal, yaitu QS sama dengan min 5 plus 5P. Dapat ditulis sebagai berikut. Min 5 plus 5P sama dengan QS. Dan kita dapatkan P sama dengan QS tambah 5 dibagi dengan 5. Di depan QS itu ada angka 1 sebagai pengalinya, maka dapat kita pisahkan sebagai penjumlahan pecahan, yaitu 1/5 QS ditambah 5 dibagi dengan 5. Kita dapatkan P sama dengan 0,2 QS ditambah 1. Dalam soal diketahui pajak yang dikenakan sebesar Rp3. Dengan formula fungsi pajak, kita bisa dapatkan
P sama dengan 0,2 QS1 atau fungsi penawaran yang baru ditambah dengan 1 ditambah dengan 3 dari pajaknya. P sama dengan 0,2 QS1 ditambah dengan 4. Selanjutnya, nah kita dapat mengubah posisinya agar mendapatkan QS setelah dikenakan pajak, yaitu P-4 sama dengan 0,2 QS1. QS1 sama dengan P-4 dibagi dengan 0,2. Sama caranya seperti sebelumnya, di depan P itu ada 1 sebagai pengalinya, dan kita pisahkan sebagai pecahan menjadi QS1, 5P, QS1 sama dengan 5P min 20. Maka fungsi penawaran atau QS setelah dikenakan pajak adalah QS1 sama dengan 5P min 20 atau dapat ditulis sebagai berikut QS1 sama dengan min 20 plus 5P. Selanjutnya, kita akan mencari titik keseimbangan pasar yang baru setelah dikenakan pajak sebesar Rp3 tadi atau disimbolkan E aksen. Nah, E aksen terjadi ketika QD sama dengan QS1. Kita masukkan fungsinya 40 min 4P sama dengan min 20 plus 5P. Dan di sebelah kiri kita dapatkan minus 9P sama dengan minus 60P. Dan kita tahu bahwa P sama dengan 6,67. Selanjutnya, kita substitusikan ke salah satu fungsi. Karena keduanya sama, maka dapat dipilih Q yang mana saja. Misalnya dipilih QD sama dengan 40 min 4P. Kemudian kita substitusikan P yang sudah dicari tadi